Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Karudin pada hari ini akan berbincang bersama anggota DPRD Provinsi Riau, Dr. Sunario dari Komisi 5 DPRD Provinsi Riau. Terlebih dahulu, Dr. Sunario ini memang asal dapil dari Kota Dumai sendiri atau dapil 5. Sebelumnya kita akan menyapa Dr. Sunario ini seperti apa? Selamat pagi. Siapa ya? Alhamdulillah. Mbak, ini dalam rangka kunjungan kita ke Kota Dumai, tentunya kita membawa dua misi dari provinsi, reses dan produk hukum tentunya peraturan daerah perlu disampaikan ke masyarakat. Ini berkaitan dengan reses dulu Pak, ini untuk dapil Kota Dumai sendiri ini seperti apa nih Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu dan bertemu Allah dalam keadaan sehat walafiat di situasi COVID-19 yang hari ini sedang kita hadapi bersama. Untuk diketahui bahwa saya Dr. Sunario saat ini duduk di DPRD Provinsi Riau untuk periode yang kedua, dan saat ini masih mewakili daerah pemilihan Kota Dumai, Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan sekarang juga saya dipilihkan oleh partai untuk duduk di Komisi 5 yang membidangi tentunya masalah kesehatan dan masalah pendidikan, KESRA intinya seperti itu. Nah, sebagai anggota DPRD kita diberikan kewajiban ya, untuk turun ke masyarakat, menemui konstituen. Itu salah satu tentunya yang menjadi tugas kita dan termasuk dalam sumpah janji sebagai anggota DPRD. Ya, ada dua yang bisa laksanakan ketika turun di masyarakat. Yang pertama, hal ini adalah namanya reses. Reses itu berarti kita turun ke masyarakat, ketemu dengan konstituen, tentunya menyerap aspirasi daripada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita salah satu tugas kita adalah juga membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat ini tentunya harus diketahui oleh masyarakat, karena itu harus disosialisasikan ke masyarakat. Jadi dua tugas inilah yang kami laksanakan ketika kami turun ke tengah-tengah masyarakat. Baik. Itu baik. Mungkin Pak Sunario, ini kalau berkaitan dengan reses, ini sebagai besar masyarakat Provinsi Riau ini sudah mengetahui. Namun saya lebih tertarik untuk membahas dengan peraturan daerah. Ini tentunya seperti yang Bapak katakan tadi, peraturan daerah ini harus disosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat tahu ini produk hukum apa saja yang telah kita produk dari DPRD Provinsi Riau, khususnya di Komisi 5 ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya sampaikan ada yang paling penting hari ini dilaksanakan. Ya, bahwasanya kemarin berarti hari Senin tanggal 2 November 2015 kami baru menyelesaikan satu produk hukum untuk pansus tentang revisi tentang kesehatan. Ya. Nah, kemarin sudah diparipurnakan, berarti sudah disetujui antara pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau sudah ketok palu, dan insya Allah dalam seminggu ini akan diperdakan. Nah, inti daripada perda tentang revisi kesehatan ini mengatur tentang permasalahan coronavirus 2019 ini. Ini yang paling penting ya, tentang COVID-19. COVID-19 ini harus mendapat penanganan yang sebaik-baiknya. Hari ini kita sudah sejak bulan Maret ya, dilanda tentang COVID-19 ini. Namun kondisinya hari ini kita lihat sama-sama, Dumai masih zona merah juga, Pekanbaru itu masih seperti itu. Karena itu harus ada aturan yang tentunya mengatur kita semuanya. Ya, termasuklah mungkin masalah masker, termasuk cuci tangan, termasuk jaga jarak, termasuk bagaimana jangan mendekati kerumunan. Itu kita atur dalam revisi perda tentang kesehatan itu. Nah, ini nanti insya Allah dalam seminggu ini akan perdanya akan dibuat, sudah disahkan, nanti proses baru perda dilaksanakan, dan ini akan dimasukkan tentunya untuk seluruh kepentingan masyarakat. Nah, kita berharap mudah-mudahan tentunya dengan ada perda yang berlaku untuk semua provinsi Riau ini, angka COVID-19 di provinsi Riau ini akan turun. Mungkin sedikit dapat bocoran ya Pak. Berkaitan
sudah dipansuskan, kemudian akan dilaksanakan sosialisasi. Sedikit bocoran Pak terkait dengan perda ini Pak. Ya, tadi sampaikan tadi mungkin salah satu mengatur masalah yang 3M tadi itu, ya, pakai masker yang harus dilaksanakan. Karena hari ini masih banyak masyarakat kita juga yang tidak memperdulikan masalah masker ini. Ya, kita tahu ini salah satu bahwasanya yang bisa mencegah bagaimana penularan terjadi ini masker. Mau tidak mau kita di rumah juga harus pakai masker dengan keluarga. Kita tidak tahu hari ini bahwasanya kita baru pulang dari mana-mana mungkin berjumpa dengan orang yang tanpa gejala. Ketika kita pulang ke rumah nanti anak, istri, keluarga kita juga akan punya. Ini juga masih perlu diatur. Ya. Cuci tangan pun seperti itu, jaga jarak pun seperti itu. Dan termasuk ada satu-satu mungkin di situ ada sanksi juga ini. Sanksi mulai tentunya dari yang paling ringan, ya mungkin peringatan dan sebagainya, termasuk ada sanksi pidana paling tinggi. Karena ini mengatur tentang masyarakat kita secara umum. Ya, ini nanti ini sudah kita buat, jadi mudah-mudahan nanti dengan revisi pada tentang kesehatan ini, ya saya sampaikan kembali angka peningkatan kasus COVID ini akan menurun. Kemudian yang kedua perda, satu lagi adalah tentang organisasi revisi tentang organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah ini penting juga dilaksanakan kemarin. Ini yang paling penting adalah tentang status rumah sakit daerah. Ini saya sampaikan di sini, kebetulan saya sebagai ketua pansusnya. Status rumah sakit daerah hari ini kita memberikan kewenangan untuk lebih bisa berinovasi berbuat. Hari ini mungkin banyak dalam masyarakat ya, bahwasanya adalah di rumah sakit daerah kita ini mungkin pelayanan masih kurang, ya. Mungkin kebijakan daripada direktur juga masih terlambat dan sebagainya. Ini sekarang kita buat aturan. Kalau dulu rumah sakit daerah provinsi itu berada di bawah gubernur, ya, di bawah gubernur. Kemudian ada sesuatu untuk harus lapor ke gubernur dulu. Ini memakan waktu. Sementara rumah sakit ini menangani pasien, menangani orang sakit. Ini nggak bisa lama-lama ini seperti ini. Ya kan? Butuh katakanlah alat di kamar operasi, habis kamar operasi harus di lelang dulu, harus dan sebagainya, nggak bisa. Orang mati duluan nanti seperti itu. Ya. Nah hari ini dengan status yang baru, insya Allah bahwasanya rumah sakit itu nanti dia independen. Ya, cuman secara struktural dia di bawah dinas kesehatan hanya untuk laporan saja. Tetapi direktur rumah sakit itu bisa lebih leluasa nanti untuk mengelola rumah sakitnya sendiri, termasuk dengan BLI. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019. Nah, di situ rumah sakit daerah itu diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Mau memberi alat dia bisa langsung hari ini, katakanlah ada selang infus habis, dia bisa beli langsung. Hari ini mungkin ada dia perlu operasi, mungkin perlu katakanlah jahitan benang habis, kita diberi langsung. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi setelah setelah perda ini dibuat, tidak ada alasan lagi rumah sakit nanti ada keterlambatan di sana sini. Ini kita mengantisipasi, saya sampaikan kembali bagaimana supaya pelayanan pada masyarakat ini bisa lebih maksimal, lebih bagus lagi, apalagi di situasi COVID hari ini. Nah mungkin teman-teman bisa dengar hari ini bagaimana rumah sakit daerah provinsi Arifin Ahmad yang sebegitu besar hari ini penuh terus, ICU penuh. Kadang-kadang kawan-kawan dari daerah mau ngirim pasien dari Dumai, dari Meranti dan sebagainya, mau dikirim ke kembali ini terus antri juga. Antri memang tempatnya masih ada. Situasi apalagi hari ini COVID juga bertambah terus. Nah karena itu hari ini dengan adanya perda yang baru ini, insya Allah mudah-mudahan tentunya ini akan lebih, saya sampaikan kembali, seorang direktur akan lebih bisa banyak berbuat, berinovasi. Tidak ada alasan lagi bahwasanya nanti ada pasien-pasien yang terlambat ditangani. Baik. Intinya seperti itu. Jadi dua itu yang paling penting saya kira perlu disampaikan. Baik, terkait dengan rumah sakit ini tadi Pak, saudara saya sedikit agak tertarik rumah sakit secara independen dan bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Namun pengawasan kita ini seperti apa? Ya tetap, pengawasan tetap. Hari ini fungsi pengawasan kita di DPRD seperti itu. Ya, rumah sakit daerah ya, sebagai salah satu tugas anggota dewan, satu lagi adalah fungsi kontrol. Ya kan? Tadi saya sampaikan membuat peraturan daerah, satu membahas anggaran, insya Allah kita bulan November ini. Satu lagi fungsi anggota dewan itu kan kontrol. Kontrol itulah fungsi yang kita laksanakan sebagai anggota DPRD. Kami
sambil turun ke daerah, tentunya sambil kita minta masukan masyarakat, sambil kontrol ke instansi-instansi yang merupakan kewenangan dari provinsi. Baik, Pak Dr. Sudaryo, ini kita sudah mau hampir masuk ke penghujung tahun. Ya. Tentunya sekarang sudah di bulan 11. Ini terkait dengan anggaran APBD Provinsi Riau seperti apa nih, Pak? Oh iya, betul. Jadi kita sudah dibatasi aturan bahwasanya untuk APBD tahun 2021 itu paling lambat itu harus ketok palu tanggal 30 November. Ya, artinya 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Jadi 30 November itu harus sudah ketok palu. Dan hari ini kebijakan umum anggaran buat PPAS itu sudah masuk ke DPRD provinsi dan kemarin kami sudah membahas. Hari Senin sudah mulai membahas dan termasuk dalam minggu-minggu ini kita akan tentunya berjalan terus untuk membahas dan kita targetkan insya Allah mudah-mudahan 30 November ini akan selesai. Target kita kira-kira seperti itu. Nah, di tahun untuk anggaran 2021 ini memang anggaran kita menurun. Ya, ini kita belum tahu persis berapa. Yang jelas kemarin untuk yang 2020 itu dari 10 triliun lebih itu menjadi 8,7 triliun saja, turun hampir 2 triliun kita di 2020. Nah tahun ini kita tidak sampai 10 triliun juga, turun lagi tidak sampai 10 triliun untuk tahun 2021. Inilah yang kita kemas hari ini dan tetap tentunya prioritas kita hari ini pemerintah dengan DPRD adalah tentu masalah kesehatan kita ini menjadi prioritas. Kita tentunya tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak sehat. Intinya kita belum tahu hari ini COVID ini kapan akan berakhir. Dan ini menjadi target kita di DPRD dengan pemerintah provinsi ya, untuk menyelesaikan kasus ini. Kita berharap mudah-mudahan ya 2021 ini bisa menurunlah kasus kita ini. Dan ini kita mendorong sekali bagaimana pemerintah daerah. Ya, saya sampaikan kembali makanya kita banyak dialihkan ke kasus-kasus yang kesehatan COVID ini karena kita mendukung. Kita tidak mau lagi ada korban-korban di sana sini. Maka itu kita prioritaskan. Termasuk tenaga kesehatan. Kita tidak mau lagi ada tenaga kesehatan yang menjadi korban karena kurang APBD. Alat perlengkapan diri dia. Dia sebagai ujung tombak kita harus betul-betul berikan keselamatan untuk dia sendiri. Itu yang paling penting sekali. Jangan dia nanti menolong orang lain, dia pula jadi korban. Hari ini kan banyak, mungkin kawan sudah tahu, ini seluruh Indonesia sudah lebih 100 orang yang meninggal, dokter, profesor dan lain sebagainya. Bahkan kita juga di sini juga ada. Jadi ini ada kemarin di Turi juga ada dokter juga yang umum, ya kan seperti itu. Dan di Provinsi Riau ini kita berikan tentunya prioritas kepada Pak Gubernur. Kita punya anggaran ini yang kita prioritaskan juga duluan. Termasuk mengatasi masalah masyarakat kita. Hari ini bagaimana pemeriksaan swab dan sebagainya, ya kan? Ini yang perlu kita tentunya bisa kita laksanakan dengan baik. Anggaran ada saya kira. Kita di DPRD provinsi, pemerintah provinsi kita masih punya dana yang tidak terduga. Itu tujuannya adalah ini digunakan bisa untuk melaksanakan kegiatan yang sewaktu-waktu bisa dilaksanakan. Anggaran ini tidak persetujuan DPRD dan sebagainya. Ini penting. Ini dana kita masih ada. Makanya kita berharap mudah-mudahan Provinsi Riau ini Pak Gubernur tentunya bisa maksimal. Kita DPRD itu melihat masalah anggaran dan sebagainya ya, bukan kebijakan dan tentunya yang melaksanakan di lapangan tentunya Gubernur. Baik, Pak Sudaryo, ini pada tanggal 30 November akan datang ini, insya Allah akan dikembali. Ya, kita mempunyai program-program apa yang telah kita sebutnya Pak di Provinsi Riau. Ya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi, program pertama itu masalah kesehatan tadi. Tentunya tidak lepas juga masalah-masalah yang lain. Ya, infrastruktur juga harus menjadi prioritas kita juga. Dan kita tahu hari ini banyak jalan-jalan kita juga, jalan-jalan provinsi yang masih rusak, yang perlu perbaikan. Terus terang di tahun 2020 kemarin, dana-dana ini banyak digeser ke masa COVID. Di 2020 banyak mungkin yang sudah dianggarkan, tapi karena kita kemarin Maret baru kena COVID, berarti kan ini sudah banyak yang digeser. Makanya pembangunan mungkin di 2020 kemarin agak sedikit tersendat, katakanlah seperti itu, karena memang prioritaskan. Karena sudah ada juga aturan pemerintah, bahwasanya seorang gubernur juga bisa mengalihkan, ya itu sudah ada seperti itu aturannya, bisa seorang gubernur bisa mengalihkan dana untuk khusus masalah COVID ini.
Baik, baik. Nah, Pak Sunaryo, ini tentunya dengan dibukanya tol Dumai Pekanbaru tentunya geliat ekonomi di Kota Dumai ini semakin meningkat. Namun seperti apa Bapak melihat potensi-potensi yang ada baik di Provinsi Riau khususnya dan kemudian di Kota Dumai seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini kita tahu bahwa tol Dumai sampai Pekanbaru sudah mulai dibuka, ya kan? Dan ini saya kira cukup membawa nama Dumai cukup bagus. Ya, hari ini kita 2 jam saja dari Pekanbaru sampai ke Dumai juga sudah sampai. Tetapi di balik itu saya sampaikan kembali tergantung kepada kita Dumai. Apakah kita siap untuk tentunya memanfaatkan situasi ini dengan bagus? Ya, kalau tidak kita akan menjadi penonton saja orang tua. Hari ini mungkin saya kira ini sudah cukup. Saya melihat ketika saya ke Dumai ini perekonomian kita sudah cukup menggeliat. Hari-hari Sabtu, hari Minggu kita lihat kawan-kawan dari Pekanbaru banyak turun ke Dumai. Ya, kalau kemarin mungkin ini tidak ada alternatif untuk rekreasi, hanya ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat. Hari ini sudah ada alternatif untuk rekreasi ke Dumai. Ya, yang bisa pulang hari kan dari Pekanbaru. Pergi pagi, berangkat, mungkin siang sudah bisa pulang. Ya, dan alhamdulillah ini membuka peluang bagi kita masyarakat Dumai, terutama UMKM. Saya sampaikan ini terutama UMKM ini harus bisa bersiap untuk tentunya memanfaatkan situasi ini. Banyak kawan-kawan dari Pekanbaru datang ke Dumai untuk cari kerupuk saja. Cabai, Pak. Kerupuk cabai. Semakin naik nama Semakin naik kerupuk cabai Dumai. Dulu kerupuk cabai begitu tinggi ya. Sekarang kerupuk cabai Dumai sekarang dicari-cari untuk beli itu saja. Nah, bayangkan seperti itu. Sudah itu saya sampaikan kembali. Alhamdulillah ini tempat rekreasi kita mereka seperti sudah berbenahi. Nah, jadi kita minta sebetulnya dinas pariwisata untuk bisa ya, menggarap ini, termasuk dinas UMKM dinas koperasi, Pak. Koperasi ya, masuk UMKM. Ini juga harus bisa mensikapi ini. Ya, UMKM juga, dinas pariwisata juga kita manfaatkan. Kemudian fasilitas olahraga di sini juga harus kita siapkan. Bisa jadi orang mungkin datang kemarin mungkin untuk main tenis di lapangan, terus sore pulang. Karena dekat. Mungkin main golf di sini ada tempat, silakan. Apalagi yang bisa kita bahas, silakan. Ini saya sampaikan kembali peluang ini cukup besar. Pak, ini sedikit saya berkaitan dengan tadi Bapak menyinggung tentang ekonomi dan pariwisata dan UMKM. Saya tertarik dengan pariwisata. Hampir belasan tahun boleh dikatakan pariwisata di Kota Dumai ini tidur atau tiara. Ini seperti apa saran Bapak ke depannya untuk khususnya di pariwisata? Sedangkan jalur-jalur dari Pekanbaru orang bertujuan menuju pantai Kota Dumai ini untuk pariwisata sendiri seperti apa? Iya, betul. Inilah saya sampaikan kembali dengan terbukanya jalan tol ini membuka peluang untuk pariwisata ini berkembang cukup bagus. Saya sampaikan tadi itu, mungkin kita juga sudah melihat. Saya sampaikan bahwasanya saya dengan informasi hari Sabtu Minggu jalan ke arah Pelintung itu macet, sampai seperti itu ya, apalagi sampai ke pantai-pantai di sana. Alhamdulillah. Jadi makanya saya kembali kalau dulu memang orang mikir ke Dumai, ya mikir orang ke Dumai dengan 5 jam mungkin macet bisa sampai 10 jam kita mikir orang ke Dumai kalaupun ada pariwisata. Tapi hari ini saya kembali ini terbuka, ya. Jadi tinggal Dumai saja mempersiapkan ini. Ini untuk dinasnya sendiri seperti apa, Pak? Ini sudah lama mereka ini tidur, ini baru terbangun. Terbangun, Pak. Jadi kita berharap lah mudah-mudahan mereka hari ini sudah sadar kembali, bangun dari tidurnya ya seperti itu ya, sehingga bisa betul-betul memanfaatkan situasi sampai kembali. Ya kan seperti itu. Nah ini juga tantangan saya sampaikan kembali. Ini mungkin kita menyangkut sedikit tentang pilkada 9 Desember nanti. Ya, menyangkut ini tantangan seorang kepala daerah ke depan. Jadi menjadi kepala daerah ke depan ini bukan ringan tugasnya. Satu, masalah COVID harus dihadapi. Ini masalah prioritas utama. Yang kedua, bagaimana seorang kepala daerah itu bisa mengambil sebuah inisiatif, termasuk masalah pariwisata tadi itu, ya kan? Ini menghadapi seperti ini banyak. Nah, di Dumai, di Pekanbaru sekarang sudah ada kapal pesiar yang bisa membawa makan jalan sana jalan sini di Pulau Siak, di Sungai Siak. Nah, bukan tidak mungkin itu salah satu ada juga kapal pesiar di sini. Ya, mungkin dari Dumai sampai Pelumpang itu di situ disediakan makanan. 2 jam jalan sana juga. Ini salah satu juga peluang potensi yang ada. Maka ini yang perlu ditangkap seorang kepala daerah ke depan. Tergantung kepala daerahnya 9 Desember siapa tentunya yang dipilih oleh masyarakat yang bisa berbuat berinovasi membawa Dumai ke depan. Belum lagi masalah-masalah yang lain, masalah dasar kita yang belum selesai juga kayak dari dulu kan. Nah, banyak sekali masalah-masalah tantangan kita hari ini. Dumai kita lihat
ya sekitar juga baru lewat tadi masalah air pasang lah, hujan lah dan sebagainya, air bersih dan sebagainya kan yang belum selesai juga. Ini tentunya saya kembali tidak mudah menjadi seorang kepala daerah menjadi wali kota di Dumai ke depan. Jadi saya berharap tentunya 9 Desember momen kita untuk mencari figur pemimpin yang bisa membawa Dumai menghadapi situasi-situasi yang tadi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini kembali sedikit lagi saya sampaikan. Bahwa saya malam tadi juga anak kita juga ikut mengharumkan nama kota Dumai. Salah satu ikut di KDI ya. KDI. Alhamdulillah dapat juara 2. Luar biasa saya kira hari ini mengharumkan nama Dumai. Setiap kali kegiatan di TV seminggu sekali disebut nama Dumai. 3 bulan Pak, 3 bulan. Hampir 3 bulan. Nama kota Dumai ini disebut. Nama disebut terus di MNC3 artis seluruh Indonesia tahu hari ini. Kalau selama ini orang nggak tahu Dumai itu gimana kan gitu kan. Tapi hari ini Dumai Riau. Itu kan membanggakan kita semuanya. Artinya peluang-peluang seperti ini, alhamdulillah ini mari kita sama-sama. Maka malam tadi saya juga alhamdulillah ikut hadir di sini ya, di kediaman daripada anak kita Hafiz untuk memberikan support sebetulnya. Support yang begini ini kan perlu. Saya sampaikan kembali untuk tadi saya sampaikan juga bahwasanya untuk menaikkan nama Dumai ini bukan harus menjadi anggota dewan atau tidak, bukan harus menjadi wali kota tidak, tapi seorang penyanyi pun bisa memberikan mengharumkan nama kota Dumai. Ini yang perlu. Anak-anak muda yang seperti ini harus kita dukung. Ya, artinya ini kan positif nih. Kegiatan yang positif, kenapa tidak kita dukung? Sehingga insya Allah saya sampaikan kembali memberikan semangat kita semuanya. Dan ini harus membuka mata kita semuanya. Ya, membuka mata kita semuanya. Saya sampaikan kembali tantangan kita. Insya Allah 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin di Dumai ini. Baik. Pak, sebenarnya satu pertanyaan terakhir, harapan kita untuk Kota Dumai dan Provinsi Riau umumnya ini. Ya, tentunya hari ini saya yang masih dipercaya oleh masyarakat Dumai sebagai wakil sudah 20 lebih di provinsi. Insya Allah tentunya tugas saya adalah salah satunya tentu untuk membackup nanti siapapun katakanlah wali kota yang terpilih. Kan seperti itu. Karena kita tahu bahwa saya Dumai tidak akan bisa membangun dengan APBD-nya sendiri, dengan keterbatasan. Kita yang dana juga mungkin tidak sampai 1 triliun kan, sementara kita membangun 3 kelurahan, 7 kecamatan masih pasti perlu bantuan-bantuan. Karena itu saya sebagai salah satu wakil dari Dumai tentunya saya berkewajiban untuk mendukung setiap kebijakan nanti. Ya, insya Allah kita akan bersama-sama lah seperti itu. Harapan kita tentunya nanti kita wali kota terpilih bisa bersama dengan kita siapapun namanya nanti jelas wakil-wakil kami dari Dumai, kalau kami di provinsi tentu insya Allah akan bersatu ya membackup katakanlah wali kota yang terpilih nanti di sini. Ini harapan kita bersama, tentunya Dumai akan semakin lebih bagus. Harapan kita seperti itu ya, ada perubahan dalam 5 tahun ke depan dan kita berdoa mudah-mudahan masyarakat Dumai juga bisa memilih seorang pemimpin yang bisa membawa Dumai ke arah yang lebih bagus. Seperti itu. Baik Pak Sunario, terima kasih sudah berbincang sama kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan produk hukum dan peraturan daerah sesuai yang Bapak sampaikan tadi ini berjalan dengan bagaimana mestinya. Demikian pemirsa bincang kita bersama Dr. Sunario, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil 5 untuk Kecamatan Kabupaten Bengkalis berarti dan Dumai pada umumnya pada hari ini. Saya Heru serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.